Kiai Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat. Beliau adalah keturunan yang ke-14 dari Waliullah Sunan Derajat. Beliau pernah memberikan satu ijazah wirid yang tidak main-main, yang bisa menembus batas, membuka pintu langit bagi mereka yang mempunyai hajat yang cukup penting dan sangat mendesak. Satu hajat yang cukup besar yang ingin dia wujudkan. Maka wiridkanlah apa yang diajarkan oleh beliau. Ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Qala rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabatku sekalian selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah,
karunia keselamatan, karunia rizki yang banyak dan berkah dari Allah, karunia kebahagiaan, dan mudah-mudahan sahabatku sekalian selalu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dan bahagia di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah yang cukup penting, yang menjadi perbendaharaan ijazah para ulama, dan kebetulan ijazah pada saat ini disampaikan atau dijazahkan oleh beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Pakiran Lamongan. Beliau mempunyai garis keturunan kepada Raden Qasim Kanjeng Sunan Derajat. Beliau adalah keturunan yang ke-14 dari Kanjeng Sunan Derajat. Sahabatku sekalian, beliau memberikan satu ijazah wirid yang cukup penting, yaitu wirid yang diambil dari Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna ya Latif, ya Latifun, wahai Allah yang maha lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menyebut asmaul husna. Satu perintah dari Allah bagi mereka yang berdoa kepada Allah, bagi mereka yang ingin menghaturkan hajatnya kepada Allah, bagi mereka yang merasa kekurangan dalam rezeki, ingin kebahagiaan, ingin mendapatkan satu cita-cita yang diinginkan, maka berdoalah kepada Allah dengan membaca Asmaul Husna. Salah satu ijazah yang diberikan oleh beliau yaitu membaca Ya Latif. Sahabatku sekalian, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'aina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai nama yang berjumlah 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya, barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakila, dikatakan oleh sebagian ulama, dan siapa yang mampu menghafal Asmaul Husna sebanyak 99, maka dia akan dimudahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan orang-orang yang menghafal, orang-orang yang bisa menghafal Asmaul Husna 99 kali, maka biasanya ketika dia mati, maka tubuhnya tidak akan pernah hancur, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah satu pernyataan dari sebagian ulama al-hikmah. Jadi orang-orang yang bisa menghafal Asmaul Husna, kebanyakan jasadnya akan dijaga oleh Allah meskipun di alam kubur, maka insya Allah tidak akan bisa hancur. Sahabatku sekalian, wirid Ya Latif dijazahkan oleh beliau Ki Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat
keturunan yang ke-14 dari Raden Qasim Sunan Derajat. Beliau memberikan ijazah ya Latif dibaca sebanyak 16.641 kali. Jadi dibaca sebanyak 16.641 kali. Ada dua cara di dalam mengamalkannya. Yang pertama, membaca ya Latif sebanyak 129 kali, dan setiap selesai bacaan 129 kali, kemudian membaca Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Jadi setiap selesai membaca 129 kali, kemudian membaca Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Kemudian berdoa kepada Allah apa yang dihajatkan. Setelah berdoa apa yang diinginkan, kemudian membaca lagi ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif sebanyak 129 kali lagi. Kemudian seperti yang di awal tadi, setelah 129 membaca Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz, kemudian berdoa kepada Allah apa yang dia hajatkan, apa hajatnya yang paling dibutuhkan, berdoa kepada Allah. Kemudian membaca lagi ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Setelah selesai membaca Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz, kemudian berdoa kepada Allah apa hajatnya. Demikianlah terus menerus sampai 129 kali dikalikan 129 kali bacaan. Jadi tata cara yang pertama membaca ya Latif 129 kali. Tata caranya seperti yang saya terangkan tadi, dikalikan 129 kali. Jadi 129 kali ya Latif dibaca sebanyak 129 kali. Jadi sekali lagi, bacaan ya Latif berjumlah 129 kali, kemudian membaca Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz, kemudian berdoa, kemudian membaca lagi ya Latif 129 kali, kemudian membaca Allahu latifum bi'ibadihi dan seterusnya berdoa. Itu dilakukan sebanyak 129 kali. Jadi 129 kali yang pertama baca ya Latif, kemudian Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz, berdoa. Setelah itu berdoa kepada Allah, ini dihitung satu kali. Jadi membaca ya Latif 129 kali, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali, kemudian mengucapkan Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz, kemudian berdoa kepada Allah hajatnya, ini dihitung satu kali. Nah, ini dilakukan sebanyak 129 kali. Ini tata cara yang pertama. Tata cara yang kedua, jadi kalau 129 kali dikali 129 dikali 129 berjumlah 16.641 kali. Jadi tata cara yang pertama tadi membaca 129 kali ya Latif, kemudian mengucapkan kalimat Allahu latifun dan seterusnya, berdoa, kemudian berdoa, ini dihitung satu kali, dilakukan sebanyak 129 kali. Tata cara yang kedua yaitu langsung membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif sebanyak langsung 16.641 kali. Jadi tata cara yang kedua
membaca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, kemudian sebanyak 16.641 kali. Insyaallah akan saya tulis dalam deskripsi. Jadi tata cara yang kedua, membaca ya latif sebanyak 16.641 kali. Jadi dibaca sekali langsung. Berbeda dengan tata cara yang pertama tadi. Dibaca langsung 16.641 kali. Kemudian setelah selesai membaca Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha'u wal qawiyul aziz, kemudian dia sujud kepada Allah. Sujud dengan cukup lama membaca doa yang diinginkan, hajat yang diinginkan kepada Allah. Apa saja yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan dalam sujud kepada Allah tadi, sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, wirid ya latif 16.641 kali bisa dilakukan dengan dua cara. Jadi cara yang pertama, seperti yang saya terangkan, dibaca 129 kali ya latif, kemudian membaca Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz, dibaca satu kali, kemudian berdoa kepada Allah. Ini dihitung satu kali. Dihitung satu kali, dilakukan sebanyak 129 kali. Nah, tata cara yang kedua, langsung membaca 16.641 kali, kemudian setelah selesai membaca Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz, kemudian sujud kepada Allah, memohon hajatnya, berdoa kepada Allah. Dua cara inilah yang diajarkan di dalam mewiridkan asma Allah ya latif sebanyak 16.641 kali. Jadi 129 kali 129 berjumlah 16.641 kali. Maka lakukanlah jika mempunyai hajat yang cukup penting kepada Allah, hajat yang sangat mendesak. Lakukan dengan sabar. Kira-kira kalau dibaca 16.641 kali kurang lebih 2 jam. Jadi membaca ya latif sebanyak 16.641 kali kira-kira kurang lebih memerlukan waktu selama 2 jam. Inilah satu cara untuk bisa menembus langit, menembus batas, memohon kepada Allah. Dan yakinlah bahwa apa yang kita minta dengan riyadhah ya latif dibaca 16.641 kali, yakinlah bahwa akan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan khusyuk. Membaca 16.641 kali, lakukan dengan cara yang khusyuk, mempunyai wudu, menghadap kiblat, dan tidak boleh makan atau minum. Yang keempat, tidak boleh berbicara. Jadi tinggalkan bicara kepada orang lain, tidak boleh makan atau minum, harus mempunyai wudu, menghadap kiblat, khusyuklah kepada Allah. Wirid asma Allah ya latif, wahai zat yang mempunyai sifat kelembutan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, keinginan kita, dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dan bahagia di dunia wa dunya wal akhirah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.